Shalom, salam sejahtera untuk sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Kembali di podcast Eljon Bangka Menyapa Dunia. Tentunya hari ini bersama Mary. Dan hari ini Mary akan membahas mengenai ibadah dan perayaan Natal Oikumene yang akan jatuh pada tanggal 14 Januari, itu artinya sebentar lagi. Namun sebelumnya Mary ingin mengucapkan selamat Natal 2025 dan selamat tahun baru 2026 untuk seluruh sahabat Eljon terkasih. Nah, hari ini sudah hadir para narasumber Mary, yaitu panitia Natal Oikumene sendiri. Sudah ada ibu-ibu yang cantik dan juga bapak-bapak yang ganteng ya. Nah, di sini sudah hadir Ibu Wakajati. Selamat siang. Selamat siang Mbak Mary. Iya, Ibu Wakajati ini adalah selaku Ketua Umum 2 di Panitia Natal Oikumene, yaitu Ibu Yuliana Sagala. Sehat ya Ibu? Sehat Mbak Puji Mary. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, berikutnya sudah ada juga Sekretaris Umum di Panitia Natal Oikumene, yaitu Bapak Gregorius Heri Eko Prasojo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini namanya agak ini ya, antik ya. Antik, unik dan Jawa sekali. Nah, tapi biasa disapa Pak Heri dong Iya, ya. betul. Oke. Dan tentunya di setiap perayaan Natal Oikumene kita sudah tidak asing lagi dengan panitia Natal yang satu ini, yaitu sudah ada juga selaku tim sesi acara, ada Romo Marcel Gabriel. Romo, apa kabar? Kabar baik Kabar dan baik dong ya. salam untuk semua sahabat Eljon ya. Baik. Terima kasih untuk seluruh pendengar sahabat Eljon. Dan Mary langsung ingin bertanya atau berbincang-bincang untuk seluruh sahabat Eljon pada hari ini. Mary langsung melontarkan pertanyaan ya ke Ibu Yuliana ya. Baik, Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa perayaan Natal Oikumene ini akan berlangsung pada tanggal 14 Januari di Gor Sahabudin ya Bu ya. Iya. Ini kenapa Bu? Kayaknya setiap tahun selalu di Gor ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Iya. Jadi gini Mbak Mary, awalnya itu kita itu memang pengennya ke GOR atau Aula Teresia. Jadi SMA Santo Yosef dan SMP Teresia. Nah, pada saat ketua panitia dan panitia ke sana ngecek lokasi dan lain-lain, ternyata lokasi di Aula Teresia itu cuman cukup sekitar 3.700 umat yang akan cukup di situ gitu kan. Akhirnya kalau ia pun mau lebih, kita harus menggunakan tenda di luar. Nah, dengan kita buat perhitungan lah gitu, dengan anggaran dengan 3.700 kita harus membuat tenda, terus kita harus membuat videotron yang akan ditampilkan di luar tenda itu gitu kan, untuk umat yang di luar. Akhirnya itu lebih besar pengeluarannya gitu kan. Nah, jadi nggak sesuai dengan anggaran yang kita punya lah gitu kan. Akhirnya kita balik lagi ke Gor Sahabudin. Seperti itu ceritanya. Itu. Tapi tadinya tuh memang kita pengen merubah suasana ke itu, tapi memang nggak memungkinkan tempatnya. Nah, jadi kalau di Gor Sahabudin itu bisa cukup untuk 500 jemaat dan 5.000 jemaat dan tidak perlu lagi ada videotron di luar. Jadi semua sudah masuk di dalam satu. Oh iya, betul jadi sekali. lebih menghemat. Jadi artinya ada press anggaran lah ya. Iya, Karena memang apa ya, kalau kita melihat di GOR yang lain harus ada ekstra tenda, kursi, TV dan sebagainya. Mungkin kalau di GOR udah langsung otomatis. Otomatis tuh sudah di situ 5.000. Iya betul. Nah itu dia jawabannya. Kayaknya kok di GOR selalu di GOR. Iya. Baik. Nah kita tidak lengkap berbicara tidak mengangkat sebuah tema yang sudah hadir di perayaan Oikumene ini yang benar ya Pak Hari ya. Nah tema kita hari ini, tema untuk Oikumene ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Heri bahwa apa yang menjadi makna daripada tema tersebut. Baik, terima kasih Mbak Mary dan juga para penonton semua ya. Kita mengambil tema yang sudah ditetapkan oleh PGI dan KWI. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pasti ada alasannya mengapa PGI dan KWI memilih tema ini ya.
Salah satu yang bisa saya kutip adalah begini. Inspirasi yang diambil itu dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24 berkaitan dengan kisah Yusuf. Nah, dari inspirasi itu kita diajak untuk secara aktif menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya. Artinya apa? Artinya keluarga kita ini dipilih Allah. Oke. Dan Allah berkenan hadir bersama dengan di dalam keluarga-keluarga kita. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita buat? Nah, beberapa yang bisa saya ambil sebagai contoh bahwa Allah itu hadir, tanda-tandanya seperti adanya saling mengasihi, saling menghargai, bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab pada istri, begitu juga sebaliknya, orang tua bertanggung jawab pada anak-anak. Kemudian juga ada saling peduli dan relasi yang baik. Nah, yang terakhir, tanda yang terakhir yang kalau boleh saya kutip dari Pak Ketua Umum, itu keluarga yang berkomunikasi. Sekarang ini kita ditandai dengan komunikasi yang berbasis teknologi. Yes, betul sekali. Ya, keluarga-keluarga sepertinya seperti itu. Mungkin tidak semua, tapi kecenderungannya seperti itu. Ada di depan kita, ada di dalam rumah yang sama, tapi komunikasinya menggunakan teknologi. Nah, Pak Ketua Umum, mari kita ubah itu. Allah hadir bersama dengan keluarga kita. Maka cara kita berkomunikasi mestinya juga menjadi tanda bahwa Allah itu hadir. Nah, seperti apa tandanya? Kita berkomunikasi langsung, tidak lagi menggunakan sarana-sarana yang memang itu ada sih di depan mata dan memudahkan, tapi justru menjauhkan relasi. Saya kira itu yang mau disasar dalam tema ini, bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan bagaimana keluarga-keluarga kita sendiri juga terlibat dalam karya keselamatan yang Allah buat di keluarga-keluarga. Iya, betul. Begitu saya kira Pak Mary. Baik, terima kasih Mbak Heri, karena memang untuk mengingat zaman sekarang ya Bu ya, Iya. teknologi itu sangat berkembang. Iya. Anak tahu sendiri anak sekarang gadget Iya. ya. Jadi memang sebenarnya memang apa ya, kita lebih harus intensif dengan Iya, keluarga dengan ya keluarga. yang diangkat oleh Pak Ketum Iya, sendiri ya. Betul Dan sekali. itu ekspresinya Makan siang memang bareng, tapi malah masing-masing Iya. makan HP. Iya, betul sekali. Iya. Jadinya kayak masing-masing ya. Iya, betul baik. Nah, itu yang diangkat oleh Pak Ketum sendiri Iya, yang ingin disampaikan iya. ya. Kalau kita berbicara mengenai Pak Ketum, nah kita tahu bahwa Pak Ketum Ketua Panitia Iya. Natal kita ini boleh dikatakan seorang jenderal ya Bu ya, dan juga sekaligus Wakapolda Babel, yaitu Pak Tony Harsono Iya. ya. Mungkin ada yang menjadi perbedaan dengan ketua umum sebelumnya, atau apa nih menjadi spesifik dari ketua umum kita pada tahun ini? Kalau saya melihat, saya mengalami 3 kali kepanitiaan ya, 2003, 2004, 2005. Dan masing-masing pasti punya kelebihan. Tapi yang saya mau lihat dari Pak Ketum yang sekarang ini berdasarkan dengan tema yang dihubungkan dengan tema yang diambil itu adalah mari kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani, kita datang untuk Natal Ekumene ini beribadah bersama. Oh, oke. Begitu ya, beribadah bersama dan dalam satu keluarga, karena memang temanya keluarga ya. Lalu yang kedua, mari kita bersukacita merayakannya ya, entah ada hiburan atau tidak, dalam artian hiburan yang mungkin ada artisnya atau tidak, itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi perhatian utama kita gitu Iya, ya. betul. Kalau ada dan puji Tuhan ini ada Bu Waka ya, itu menjadi berkat untuk kita. Tapi yang mau diajak adalah mari kita beribadah bersama sebagai satu keluarga merayakan Natal ini. Lalu perayaannya kita bersukacita bersama, dan harapannya sebagai keluarga besar gereja-gereja Kristiani yang ada di Bangka Belitung ini, kita pulang dari Natal itu, perayaan itu, saya satu keluarga loh. Dan mari kita menghidupi keluarga kita dengan lebih baik lagi. Saya kira begitu ya penekanan yang mau disampaikan oleh Pak Ketua Umum lewat beberapa kali meeting bersama dengan beliau ya, rapat-rapat panitia, selalu menjadi penekanan seperti itu. Iya. Begitu saya kira ya. Dan ini sesuatu yang menarik berdasarkan dengan dikaitkan dengan tema yang kita angkat pada tahun Iya. ini.
Oke, luar biasa ya, artinya walaupun dengan katakanlah jenderal gitu ya, tapi selalu membangun sisi keluarga yang lebih diutamakan seperti itu ya. Baik, Mary ingin kembali nih ke Ibu Yulia. Nah, Ibu Lia, Ibu kalau menurut Ibu apa nih tantangan terbesar untuk pelaksanaan perayaan Okumene pada tahun ini? Kalau saya, kalau tantangan di dalam untuk kepanitiaan untuk membuat Natal ini terlaksana mungkin itu seperti biasa ya, promo ya. Ya. Jadi memang itu sudah bisa kita jalani. Cuman lebih berbeda di tahun 2025 kalau saya lihat dari sisi tahun 2025 itu kita tahu bersama kalau ada terjadi bencana alam. Bencana alam yang besar di dekat bulan Desember. Iya. Di mana ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu kan. Terus presiden juga yang akhirnya banyak acara yang ditiadakan dan akhirnya disederhanakan. Yes. Nah, itu yang kami bawa di Natal ini juga, bagaimana kita mengemas ini dengan sederhana. Karena memang kita lihat kondisi Indonesia sekarang kan juga lagi berduka gitu. Jadi tantangannya lebih ke situ aja, lebih kondisi saat ini tuh berbeda gitu kan. Jadi nanti di Natal Okumene ini rencananya kami itu akan membuat sumbangan ya, nanti akan kami umumkan dan ada nanti dibuat di videotron yang sumbangan itu nanti akan diberikan melalui perwakilan PGI dan KWI di wilayah tempat yang lagi misalnya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara maupun di Aceh. Nanti kami akan memberikan sedikit sumbangan ke korban yang tertimpa bencana tersebut. Oke. Perbedaannya mungkin di situ aja. Baik, Iya. baik. Artinya memang luar biasa ya, ini bukan hanya sekedar perayaan saja, namun kita masih mengangkat dari sisi kemanusiaan untuk yang sedang terjadi pada tahun ini ya, Iya. ataupun tahun sebelumnya ya, Iya. karena memang kalau boleh dibilang situasi Indonesia ini memang sedang Iya. tidak baik-baik saja Iya. sih sebenarnya ya. Iya. Jadi memang harus ada sisi kemanusiaannya, kemudian anggaran itu katanya disisihkan ya untuk didonasikan ke yang bencana korban ini Iya. ya. Oke. Jadi luar selain biasa. anggaran yang memang disisihkan, nanti kita juga ada dari jemaat Dari yang jemaat, mengikuti Natal tersebut. Kalau memang ada mau nyumbang kita tetap Iya. membuka. Oh oke, Gitu, berarti iya. dibuka untuk sumbangan. Iya, itu. nanti. Luar Iya. biasa. Yang diberkati selalu nih. Amin ya. Amin, Dan amin, amin. ini kembali ke keluarga tadi ya. Iya. Iya betul Ya, sekali. ini keluarga, ini Masih keluarga ada sisi kita loh. keluarga. Ya, Iya. keluarga kita loh ini. Iya. Walaupun di jauh di Iya, Sumatera Sumatera bagian Utara. ujungnya, Iya, tapi betul itu keluarga sekali. kita dan apa yang kita buat ini saya harap ini menjadi sebuah bentuk Allah hadir loh. Betul Ya, sekali. Allah hadir. Luar Seperti itu. biasa. Baik, Ibu, kalau kita berbicara mengenai konsep ya, konsep untuk desain ataupun untuk tataan perayaan ini ataupun layout lah barangkali ya, karena Mary sempat dengar dari Ibu sendiri bahwa harus ada sesuatu yang beda di tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan atau menurut pandangan Ibu inginnya seperti apa barangkali? Oh enggak sih, kalau ingin tuh memang kita sudah punya konsep karena masing-masing seksi koordinator itu punya sudah ada konsep sendiri. Itu mungkin ya lebih nuansa Natalnya tuh dapat gitu loh. Jadi memang pada saat keluarga kita datang, yang walaupun Natal sudah lewat gitu kan, tapi nuansa Natal itu ada, otomatis ke kitanya tuh ada gitu loh. Jadi Natal itu walaupun sudah lewat, tapi kita tetap merasakan di tanggal 14 tersebut. Oh Iya. oke, artinya masih harus dapat suasana Iya, Natalnya, iya. kebersamaan. Karena orang-orang datang dari jauh-jauh, pasti kan pengen gimana sih, pasti kan seperti Iya. itu ya Romo ya, Betul gitu kan. sekali, luar biasa. Baik, kalau tadi Mary sudah bertanya ke Ibu Yuliana dan Pak Heri, kayaknya yang di samping Mary takutnya ngambek nih. Dari tadi saya nggak ditanya-tanya gitu ya. Aduh, baik Romo, kalau kita berbicara mengenai perayaan dari tahun ini dan mungkin kita bisa flashback ke tahun sebelumnya, apa yang menjadi perbedaanmu untuk tahun ini dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu? Ya, untuk kita di Bangka Belitung perayaan Natal Ekumene itu sudah biasa bahkan sejak 2013 ya Pak Heri, dan
kita mengaturnya bersama-sama dengan tuan rumah yang berganti-ganti, dari Kristen, dari Katolik, dari Kristen lagi, Katolik lagi, dan tahun ini pas Katolik menjadi tuan rumah. Lalu yang berbeda memang pilihan dari tema itu tentang keluarga, karena harus kita katakan bahwa Yesus datang dan masuk ke dalam keluarga, dan karena itu kita semua yang terima Yesus harus terima menghidupi semangat kekeluargaan itu, bukan hanya untuk internal kita sendiri tapi juga untuk keluarga-keluarga yang lain. Maka pilihan untuk memperhatikan saudara-saudara di tempat lain yang berada dalam situasi sulit itu bagian dari panggilan kita, juga ekspresi hubungan kita dengan Kristus. Kita bisa lihat dari contoh Yesus sendiri, dia masuk ke dalam keluarga inti bersama Maria dan Yosef. Tapi sesudah keluarga inti itu mendapat kabar bahwa sepupu Bunda Maria itu Elizabeth yang tua mengandung dalam bulannya yang ke-6, lalu tidak ada pembantu dan lain-lain, mereka langsung pergi ke sana berkunjung. Kepedulian itu kepedulian dari Allah, kan dia Yesus lahir diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan Allah itu ditularkan ketika mereka mengunjungi Elizabeth. Dan yang terjadi ketika mereka tiba di tempat Elizabeth, itu kegembiraan luar biasa terjadi. Injil mencatat bahwa Yohanes yang masih di dalam kandungan pun melonjak kegirangan. Jadi dari pribadi Bunda Maria ke keluarga, lalu antar keluarga, dan nanti kita ketemu dengan orang-orang Mayus dari bangsa-bangsa lain juga datang. Semangat kekeluargaan itu menular dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain, nanti dari komunitas gereja yang satu ke komunitas yang lain, dan bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Luar biasa. Artinya di tahun ini bahwa Katolik yang menjadi tuan rumahnya, kemudian diangkatlah dengan berbagai tema itu yang menjadi kaitan untuk kekeluargaan seperti itu ya. Ya baik ya. Ya. Aja nih, Tapi kebiasaan untuk Natal bersama ini kan bukan hanya di tingkat kita di provinsi, di tingkat nasional juga selalu terjadi bersama-sama, dan Kristen dan Katolik selalu menyelenggarakan itu bersama-sama. Beberapa hari lalu Bapak Uskup kita juga hadir dalam Natal Ekumene Nasional. Di video itu yang disiarkan, beliau duduk berdampingan dengan Prabowo. Pemerintah juga ikut hadir, bukan dalam ibadah tapi dalam perayaan-perayaan sesudah ibadah itu. Di sini kita buat seperti itu juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai tujuan nih ya, barangkali banyak penonton atau ini yang menyaksikan untuk podcast kita ini banyak yang belum tahu bahwa tujuan dilaksanakan acara Oekumene ini apa, dan kenapa targetnya boleh dikatakan kayak seperti ASN, TNI, Polri seperti itu, mungkin bisa dijelaskan? Baik, umat kita yang Kristen maupun yang Katolik kan melayani di berbagai bidang, di lembaga-lembaga pemerintahan dan juga lembaga-lembaga swasta lain. Dan sejak 2013 itu memang kita Kristen dan Katolik bersama-sama mulai membangun perayaan Natal bersama ini untuk ekspresi hubungan kita. Ini kan pesta istimewa untuk kita yang Kristen dan Katolik, bahwa Allah menyertai kita, dan bagaimana kita bukan hanya merayakan tapi juga bagaimana menghadirkan nilai relasi kita dengan Yesus yang datang menyertai kita itu dalam relasi kita, baik dalam relasi manusiawi kita tapi juga di tempat-tempat di mana
jemaat kita melayani atau di BUMN atau di lembaga-lembaga pemerintahan atau di perbankan seperti itu. Jadi semua kita kumpulkan bersama-sama, katakanlah kita menarik kekuatan dan berkat dari persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu itu menjadi dasar bagi kita untuk meneguhkan tugas pelayanan kita di tempat di mana kita ditempatkan. Ibu Kajati dengan komunitas kejaksaan, Pak Heri dengan komunitas Departemen Agama. Kalau saya ya di FKUB, kami juga dengan orang-orang di situ kita semangat kekeluargaan itu. Oke, luar biasa ya. Artinya kalau kita berbicara mengenai komunitas ya, barangkali Ibu boleh dijelaskan, ini kan kalau yang Mary dengar bahwa ada penampilan artis juga ya. Barangkali ada penampilan dari artis lokal ataupun seperti yang Romo bilang ada komunitas kerohanian, barangkali yang bisa nonton. Kalau artis sendiri mungkin udah sesuai dengan iklan-iklan yang ada, kan Once gitu kan, terus begitu Delon, terus ada Maria Kalista. Nah, di acara ini itu diisi atau dihibur oleh anak-anak dari SD Familia, terus kemudian ada SD Kalang Kudus, terus ada grup musik dari Pasparawi MPG yang akan berangkat juga ke lomba Pasparawi di tingkat nasional di Papua. Nah, kemudian ada persembahan dari ibu-ibu paroki Santa Bernadette. Ada juga persembahan pujian dari BKSGW, kemudian persembahan lagu dari Polda Babel ya Pak ya, kemarin ya, dan Pengadilan Tinggi Babel. Ya, sudah banyak sekali nih ya. Banyak sekali. Banyak yang bersemangat ingin ikut merayakan Natal. Sekali. Bukan hanya ikut, terlibat di dalamnya. Terlibat, iya. terlibat di dalamnya. Iya. Luar biasa artinya. Jadi semangat sekali. Semangat sekali ya. Jadi kemarin sih Mbak Mary lihat sendiri kan, saking banyaknya itu gimana gitu kan, belum ada mau tambahan lagi gitu. Iya, karena memang Mary sempat ikut meeting bahwa banyak sekali list yang mau ikut, tapi sayang sekali karena kita keterbatasan waktu ya. Kalau mau diturutin kayaknya bakal sampai sehari khusus untuk komunitas itu sendiri kayaknya ya. Nah, untuk kami yang di panitia untuk mengatur itu menjadi tantangan. Maka sesudah beberapa pertemuan ada tata ulang, yang ini tampil di jam berapa, yang ini tampil di berapa, itu kita setting ulang. Jadi ini juga untuk saudara-saudara kita yang di panitia dan yang membawa acara, kita sampaikan ini untuk bersiap juga. Ada perubahan, tapi bahwa yang sudah masuk tidak kita tolak. Iya, baik, luar biasa. Ibu Ilya, barangkali tadi kan Mary dengar bahwa ada kegiatan pra-event ya, kayak itu seperti misalnya ada donor darah atau bakti sosial, itu di tanggal berapa ya Bu? Dan kegiatannya apa saja? Jadi memang perayaan Natal Okumene ini kita itu ada pra-event, itu kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Itu ada dua hari. Yang hari pertama itu tanggal 10 Januari itu di satu titik saja, itu di HKBP Pangkal Pinang. Kemudian besoknya hari Minggu tanggal 11 Januari itu kita 3 titik. Yang pertama itu di Gereja Katedral Katolik Pangkal Pinang, terus kemudian Gereja BHM Pangkal Pinang, yang terakhir ke 3 titik itu Gereja GBI Pulau Bangka Pangkal Pinang. Jadi di setiap titik itu kita maksimal 100 ya Romo ya. Ada 100 pemeriksaan kesehatan tuh sebanyak 100 orang. Bisa dari jemaat maupun dari luar ya Romo ya. Itu 100. Jadi totalnya itu sekitar 400 dengan 4 titik. Oke, nah itu dia ya sahabat Eljon, luar biasa sekali. Selain kegiatan ini juga untuk donasi ya, saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh ataupun di daerah lainnya, juga akan diadakan kegiatan bakti sosial dan juga donor darah yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari dan 11 Januari. Dan 2 hari. 2 hari ya, 2 hari. 10 dan 11 itu satu titik aja. Untuk yang pemeriksaan tanggal, dan pengobatan. Yang tanggal 11 itu di 3 titik. Oke, luar biasa. Donor darahnya itu di tanggal 10. 10 juga, jadi ada 2. Jadi hari Sabtu ada 2 kegiatan. Yang satu pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.
di HKBP, lalu ada juga donor darah di gereja MDC Pangkal Pinang, ya. Itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi kita diundang untuk bersama-sama terlibat donor darah itu, karena juga akan digunakan oleh PMI untuk banyak kebutuhan pastinya kan, darah yang kita berikan lewat donor itu hari Sabtu. Baik, luar biasa ya. Nah, sebelum kita menutup sesi pertama, karena Mary akan ada sesi kedua juga dengan narasumber yang lain, mungkin Mary ingin menyampaikan atau bertanya kepada Ibu Yulia, apa nih pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat Eljon yang sudah mendengar untuk podcast kita? Untuk sahabat Eljon, saya Dan mengucapkan seluruhnya, ibaratnya seluruhnya, ya. saya mengucapkan untuk yang beragama Kristiani, mengucapkan selamat Natal, semoga damai Natal, sukacita Natal, harapan baru itu ada di kita semua. Kemudian saya berharap semangat Natal dapat menginspirasi kita semua dengan menjadi diri yang lebih baik lagi, yang lebih peduli kepada sesama, empati kepada sesama, dan yang paling penting kembali ke tema, kita lebih peduli ke keluarga kita dulu di dalam, baru kita keluar. Jadi buat keluarga kita, keluarga yang berkomunikasi, berkomunikasi bukan hanya gadget saja, tapi kita mulai merubah di 2026 ini dengan semangat Natal yang baru. Mari kita membentuk keluarga yang penuh komunikasi dan harmonis. Mungkin itu saja. Nah, itu luar biasa. Itu dia sahabat Eljon untuk pesan dan harapan dari Ibu Wakajati, yaitu Ibu Yulia Sagala. Namun untuk Pak Heri dan Romo Marcel, Mary tahan dulu, masih tetap di sini ya, karena Mary akan rehat sejenak untuk dapat menyaksikan cuplikan yang akan lewat berikut ini. Shalom, saya Brigjen Pol Tony Arsono, selaku Wakapolda dan sekaligus sebagai Ketua Umum Natal Okumene 2025, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kiranya Natal sukacita senantiasa menyertai kita semua di tahun 2026, dapat menjadikan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dalam kasih Kristus, saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Kristiani untuk dapat hadir dalam perayaan Natal Okumene 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 16.30 di Gor Sahabudin, Kota Pangkal Pinang, di mana dalam tema Natal tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran terkait berkat umat Kristiani Kepulauan Bangka Belitung. Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya Adrianus Sunarko OFM, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal selalu hadir dalam keluarga-keluarga kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin juga menyerukan agar kita semua umat Kristiani, khususnya umat Gereja Katolik, untuk turut hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Natal Ekumene Provinsi Bangka Belitung yang akan diadakan pada tanggal 14 Januari 2026 di Gor Sahabudin. Acara akan dimulai pada pukul 16.30 dan tema yang diusung adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita bersama-sama berpartisipasi dan menyukseskan acara ini. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita semua. Amin. Atas nama PGI Wilayah Bangka Belitung, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita Natal senantiasa memenuhi kita semuanya. Ungkapan sukacita Natal di tahun 2025 ini mengajak seluruh umat Tuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
turut hadir untuk merayakan Natal Okumene pada hari Rabu 14 Januari 2026 di Gor Sahabudin, Kota Pangkal Pinang pada pukul 16 sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Shalom, saya Pendeta Yehezkiel Budi selaku Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Gembala Sidang Gereja GPL Bakasi Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua dan juga selamat tahun baru 2026. Hari ini saya juga mengundang kepada Bapak Ibu semua yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama boleh menghadiri ibadah dan perayaan Natal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diadakan hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 pukul setengah 5 sore bertempat di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang. Pastikan kita hadir bersama-sama untuk kita boleh merayakan sukacita Natal dalam kehidupan kita dan kita boleh bergandengan tangan selaku masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung damai untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saya Pendeta Gustav Rawing, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, wilayah Provinsi Bangka Belitung, mengucapkan selamat Natal tahun 2025, tahun baru 2026. Saya mengajak para pendeta dan gereja-gereja PGPI wilayah Provinsi Bangka Belitung untuk mengarahkan dan mengajak jemaatnya untuk hadir dalam Natal Okumene bersama TNI, Polri, ASN, dan juga BUMN dan masyarakat untuk merayakan sukacita Natal bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gor Sahabudin pada tanggal 14 Januari 2026. Ingat, 14 Januari 2026. Kita akan bersama-sama, sukacita bersama-sama, kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi provinsi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia video cuplikan ajakan dari Ketua Panitia dan juga para pimpinan gereja yang terlibat di dalam kegiatan Oikumene sendiri. Dan saat ini sudah hadir juga bersama Mary, seorang pendeta, yaitu Ibu Indri. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Ibu Mary, kabar baik puji Tuhan. Luar biasa, dari tadi sudah nungguin dia di sesi pertama ya. Seperti itu. Nah, Ibu Indri ini kan selaku tim sesi acara ya. Sejauh ini bagaimana persiapannya Ibu? Ya, sejauh ini kami sudah mengikuti beberapa rapat yang ada di dalamnya untuk kita berkoordinasi sehingga hal-hal yang terkait teknis pelaksanaan sudah kita bicarakan bersama-sama. Yang dalam hal ini juga adalah kita sudah persiapkan lewat media cetak untuk dikirimkan flyer ataupun juga spanduk-spanduk serta adanya ini ya kayak podcast seperti itu ya. Seperti ini. Iya, betul. Di mana kita bisa ngobrol bersama dan dapat diketahui oleh saudara-saudara kita yang ada di Bangka maupun yang ada di Belitung. Artinya sudah melalui segala cara dari berbagai media, spanduk ya, dan ada juga live streaming ya Bu ya katanya. Iya. Wow, luar biasa. Terakhir itu memang pewartaan di gereja. Di mimbar. Oh iya betul, ada pewartaannya ya. Jadi disampaikan supaya seluruh umat yang hadir pun bisa tahu bahwa akan ada perayaan Okumene yang jatuh pada tanggal 14 Januari 2026. Luar biasa. Nah Ibu, kalau misalnya kita berbicara mengenai dari segi keamanan ataupun dari segi tim medis, katakanlah seperti itu ya, sejauh ini bagaimana Bu? Apakah sudah benar-benar prepare untuk dari berbagai dari segi keamanan, kesehatan, serta barangkali ada transportasi yang harus kita atur, barangkali ada tamu yang dari luar kota ya, seperti itu. Bagaimana itu Bu pengaturannya? Jadi
untuk pengaturan ini juga sudah kita bicarakan bersama-sama, di mana sudah disiapkan untuk misalnya seperti transportasi itu ada koordinator di tiap kabupaten untuk mendata yang akan ikut dan jumlah kendaraan yang disiapkan, yang mungkin dalam hal ini sudah ada pembatasan ya, sehingga jemaat pada umumnya bisa hadir, tapi mungkin yang lain bisa menggunakan kendaraan pribadi karena memang ini kan undangannya untuk sekitar 5.000 orang. Betul. Gitu. Jadi sudah disiapkan juga transport. Disiapkan ini dari dinas Dari perhubungan. Dinas Perhubungan. Artinya dalam hal ini gimana ini? Disiapkan kayak misalnya bus gitu? ya, Dari mana ke mana? busnya itu yang ada di kabupaten yang mungkin sudah diatur untuk disewa mengangkut jemaat yang akan hadir. Ya. Di mana dinas ini yang adalah juga anggota panitia. Oh, anggota panitia yang terlibat juga ya. Betul sekali. Luar biasa. Kemudian dari segi kesehatan ada tim dari mana ini? Jadi dari dokter mata sebagai pimpinan untuk di seksi Bidang kesehatan. Jadi memang sudah ada standby juga. Katanya ada juga dari Sun Clinic ya, benar ya? Ada. Oke. Saat ini sudah membantu menyediakan ambulans ya. Ya. Mobil kesehatan Mobil kayaknya ya, kesehatan. mobil kesehatan dan tim kesehatan kesehatan. benar ya? Iya. Tim medis. Oke, luar biasa. Artinya memang segala sesuatunya harus dipersiapkan Ya. seluruhnya ya. Kemudian kalau kita berbicara dari persiapan panitia ya, ini kita berbicara mengenai persiapan untuk umat gitu ya. Kayaknya kok dari yang dibahas selalu persiapan panitia. Mungkin para umat ini ada yang bertanya atau jemaat ya, apa yang harus kami persiapkan gitu ya untuk dapat mengikuti acara ini. Boleh dijelaskan Ibu Indri? Iya, yang jelas untuk umat itu sendiri hendaknya mempersiapkan hati, ya, karena ini kan acara ibadah, perjumpaan kita dengan Tuhan, yang melalui realisasinya perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan yang pertama adalah hati kita menghadap Tuhan dengan rasa syukur. Kita akan bersama memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah kita mempersiapkan secara fisik ya, karena perjalanan yang cukup jauh tentunya. Jangan sampai dari terjadi sesuatu ya. Betul. Juga secara fisik ini kaitannya dengan konsumsi ya, tentunya mungkin Bapak Ibu, anak-anak itu sudah siap secara jasmania, sudah kenyang gitu ya, sehingga tidak masuk angin ya, mengalami kendala dalam perjalanan yang panjang dan acara yang juga cukup panjang. Iya, betul sekali. Artinya segala sesuatu dari fisik apapun itu benar-benar harus kita persiapkan. Iya, Betul. Apalagi yang bawa anak kayaknya Ibu ya. betul sekali. Karena acara ini memakan waktu berapa jam ya itu Ibu? Acara itu sendiri mungkin lebih kurang 4 jam. 4 sampai 5 lah ya. 4, ya, betul. Itu enggak termasuk sama ibadah ya berarti? Sudah termasuk. Oh sudah termasuk ibadah dan perayaan, Ya. artinya 4 jam. Ya, 4 sampai 5 jam lah ya. 4 sampai 5 jam. Oh, Tapi yang terjadi beberapa kali Natal Ekumen ini ya, Mbak Mary ya. Pertama ada yang datang jam 2, jam 3. Berarti kan dia lebih panjang lagi dari situ kan begitu. Iya, artinya sangat excited. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, mungkin kalau tadi kita sudah berbicara mengenai kesiapan panitia, kemudian kesiapan umat. Kalau kita bicara satu lagi, kesiapan dari pemerintah, ya, karena Mary Yeah. tahu bahwa banyak Forkopimda yang terlibat di sini ya. Mungkin apa yang disupport oleh pemerintah sendiri, bisa dijelaskan Mbak ya? Ya, ada beberapa yang sudah support oleh pemerintah. Yang pertama tentu GOR itu sendiri ya. Jadi GOR-nya Oh itu iya betul.
aset boleh kita pemerintah. pakai, ya boleh kita pakai, diizinkan untuk kita pakai, dan kemudian juga pasti ada beberapa ketentuan seperti misalnya ya menjaga kebersihannya, menjaga supaya dia tidak rusak, dan itu bagian komitmen dari panitia. Lalu yang kedua juga kita boleh menggunakan beberapa tempat-tempat reklame punya pemerintah. Oh, Iya, itu boleh kita pakai. Dan kita mengajukan. reklame yang diiklankan itu Iya, yang Tidak. di jalan-jalan itu ada beberapa itu ya. artinya support dari pemerintah, tidak ya. berbayar ya? Tidak berbayar. Ya. Oke. Jadi kita mengajukan permohonan ke pemerintah baik di provinsi maupun di pemerintah kota supaya kita diperkenankan menggunakan beberapa tempat reklame itu untuk memasang reklamenya sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Itu juga menjadi bagian dari support pemerintah untuk kita. Dan terima kasih pada pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga pemerintah Kota Pangkal Pinang atas supportnya pada kegiatan perayaan ibadah dan perayaan Natal Ekumene tahun 2025 ini. Tapi Begitu. Mary juga ada sempat dengar nih ya Pak Heri bahwa ada juga support dari pemerintah yaitu penyemprotan fogging ya, benar ya? Oh iya betul. Itu Jadi dia ya. dari Polda juga membantu kita dalam hal ini ya, karena foggingnya itu nanti kita mintakan dari Bidokesnya Polda untuk fogging. Rencana Itu dari Polda berarti, ya, di hari oke. Minggu dan hari Selasa 2 kali fogging. Hamin 3. 3 dan 1. Hamin 3 dan Ya. 1. Oke. Jadi kita akan usahakan supaya paling tidak jemaah datang dalam kondisi aman dari nyamuk, tidak banyak nyamuk gitu. Dan yang kedua tetap sehat, karena itu tujuan kita kan seperti itu. Betul sekali. Salah satu yang bisa kita buat dengan fogging, dan itu akan dilakukan di hari Minggu dan hari Senin, hari Selasa, Minggu dan Selasa. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau kita sudah membahas terkait itu mengenai support dari pemerintah ya, barangkali untuk sahabat Eljon juga ingin mendengar nih bahwa perayaan spektakuler lah ya, istilahnya kita boleh dibilang begitu ya, karena memang 5.000 ya jemaat yang akan hadir seperti itu. Artinya kan anggaran yang tidak dikeluarkan tidak sedikit. Iya. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa ini anggaran dari mana gitu ya sebesar itu gitu. Bisa dijelaskan Pak Heri? Ya, yang pertama anggaran itu bantuan dari banyak pihak ya. Ya. Banyak pihak. Kita bisa menyebutnya sebagai donatur, donasi dari mereka-mereka itu, dan puji Tuhan banyak orang baik yang membantu kita di tahun ini. Artinya kita dari panitia mengusahakan supaya kegiatan bisa berlangsung dengan baik, ibadahnya dengan baik, dengan khusyuk dapat, tapi meriahnya juga dapat. Gitu. Dan support dari para donatur, dari mereka-mereka yang berbaik hati membantu kita, itu sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan bantuan untuk kita semua demi kelancaran pelaksanaan Natal Ekumene di tahun 2025 ini. Tuhan memberkati untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Jadi terima kasih kita sampaikan untuk seluruh para donatur ya, untuk seluruh tim kepanitiaan juga yang bertugas ya, betul sekali ya. Luar biasa nih panitianya ya, karena dalam waktu 2 bulan sedikit maraton untuk persiapan baik di level umum dalam artian pleno maupun pada masing-masing bidang ya, bekerja dengan sangat baik, dan hasilnya mungkin akan menjadi jelas, menjadi kelihatan pelayanan kita nanti di tanggal 14. Yes, luar biasa. Tentunya pasti semuanya akan berjalan dengan lancar Ya. dan salut sih Amin. untuk semuanya ya, untuk keterlibatan acara ini. Tapi Mary juga mau tanya nih sama Romo Marcel ya, karena Mary juga tahu nih bahwa Romo ini selalu terlibat di setiap tahunnya. Capek nggak sih Mo? Ya, memang kalau hitung-hitung dari sisi itu ada capeknya. Tapi ini bagian dari tugas, karena saya kebetulan di Kevikepan itu Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Oke. Jadi ini bagian saya. Maka ya menjadi kesempatan untuk melibatkan diri
sepenuhnya Luar untuk biasa. pelayanan ini. Luar biasa Jadi sekali. ketemu bisa kumpul dengan rekan-rekan dari gereja, juga nanti dengan para undangan tamu undangan itu dalam upaya untuk mensukseskan ini memang banyak lobby-lobby, banyak ya hal-hal yang harus kita persiapkan, dan itu semangat kebersamaannya itu yang ya semangat Bangka Belitung sepintu sedulang itu muncul juga. Semuanya menjadi satu ya Mo ya. Ya. Oke. Dan kalau mau ditempatkan secara khusus, ya Natal itu sepintu sedulang juga. Itu artinya ada sebuah satu kesatuan ya. Nah, kalau kita bicara kayak ibadah ini kan berarti penggabungan dari Kristen dan Katolik ya. Iya. Itu gimana itu Mo untuk ibadahnya? Ya, orang berpikir bahwa itu mungkin sesuatu yang tidak biasa, Iya karena kan, tapi kayaknya ini ya Bu Indri selaku pendeta juga ya, bahwa perayaan tata cara pelayanan untuk pelayanan ya secara Kristen ataupun Katolik kan berbeda sekali ya. Nah itu bagaimana Mo untuk menggabungkannya? bedanya bisa 2 kali 3 kali, tapi intinya Wah. intinya teman-teman Kristen itu tata ibadah yang berpusat pada firman Ibu ya. Nah, kita di Katolik kalau dalam perayaan Ekaristi sesudah liturgi sabda dengan pusat pada firman, dilanjut dengan liturgi Ekaristi dengan perjamuan. Jadi bagian pertama itu persis sama. Ada doa syafaat, kita doa umat. Jadi tidak sulit. Kekayaan kita kan mengalir dari sumber yang sama, tinggal ekspresi liturgisnya yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Sama, satu tujuan untuk Tuhan Yesus ya. Oh. Dengan GPIB misalnya kita punya warna liturgi yang sama. Ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang putih, seperti itu. Baik, luar biasa. Untuk sesi kedua ini kita juga sudah selesai. Mungkin boleh kita tutup untuk bertanya kepada Romo ataupun Pak Heri dan juga Ibu Pendeta Indri. Apa ini pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh sahabat Eljon, apalagi yang nanti akan hadir di perayaan Oikumene ini ya, pesan dan harapannya boleh disampaikan Romo terlebih dahulu. Ya, baik, terkait dengan tema Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga, maka semangat kekeluargaan itu menjadi poin utama, dan kita yang merayakan ini punya kewajiban moral, kewajiban iman untuk mewujudkan itu. Seperti kita lihat tadi dalam sesi pertama, semangat itu ketika Yesus menjadi manusia, lalu keluarga kudus Yesus, Maria, Yosef menjalin relasi antar keluarga, pergi ke Elizabeth dan seterusnya, menerima tamu Paramayus itu. Semangat kekeluargaan itu diteruskan, tidak berhenti pada diri sendiri. Jadi apa yang Tuhan kerjakan pada kita, yang kita rayakan dengan sukacita pada waktu Natal, itu tidak boleh hanya berhenti pada kita sendiri, harus terungkap juga dalam relasi kita dengan sesama antar keluarga tanpa batas lagi agama. Jadi ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita dari latar belakang apapun, semangat kekeluargaan itu harus muncul sebagai ekspresi dari hubungan kita dengan Allah. Karena itu kepada semua saudara-saudara yang nanti akan merayakan Natal ini menjadi poin atau titik berangkat bagi kita. Sesudah kita ketemu dengan Yesus yang datang kepada kita, Dia harus kita hadirkan dalam perjumpaan kita dengan sesama yang lain. Jadi katakanlah dengan bahasa Bangka, ucapan itu ya
sepintu sedulang, apalagi serumpun sembala itu di dalamnya kita harus hadir dengan semangat itu, semangat kekeluargaan, semangat kasih, semangat pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Amin. luar biasa, amin. Nah, barangkali dari Pak Heri ada yang mau disampaikan atau kembali diingatkan bahwa acara ini akan berlangsung waktu dan tanggalnya. Untuk pesan mungkin saya ikut Romo Marcel aja ya. Sudah sangat panjang dari beliau. Sudah lengkap ya. Waktu perayaan. Untuk waktu kembali saya mengingatkan, mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara Kristiani, mari kita datang di pertama-tama untuk donor darahnya tanggal 10 di Gereja MDC jam 10 sampai jam 3 sore. Lalu juga untuk pemeriksaan kesehatan di tanggal 10 dan 11 di masing-masing gereja, 4 gereja yang ada ya. Dan di puncaknya nanti tanggal 14 Januari 2026 di Gor Sahabudin. Kita akan mulai jam 4:30 Ibu ya? Setengah lima. Maka diharapkan kita jam 4 sudah siap di situ. Kemudian mari kita ajak keluarga kita. Kita kembali pada keluarga, kita ajak keluarga kita, baik itu keluarga inti. Saya sebagai seorang bapak, saya ngajak istri dan anak-anak saya, tapi juga mungkin keluarga lebih luas ya. Dalam konteks gereja Katolik kalau mau ya, saya ngajak KBG saya untuk yuk kita sebagai keluarga satu komunitas basis kita ikut beribadah bersama, daripada ibadah itu dan bersukacita dalam perayaan. Saya kira begitu ya. Oke, dan barangkali Pak Heri yang tidak bisa hadir mungkin bisa ini ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa bisa menyaksikan langsung dari live streaming YouTube Oikumene Bubble ya, benar ya. Oikumene Bubble itu dia, kalau yang mungkin tidak bisa hadir atau berhalangan bisa menyaksikan secara live di YouTube Oikumene Bubble. Kemudian untuk Ibu Indri, ada yang mau disampaikan? Mengingat acara ini adalah kita laksanakan secara bersama-sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harapannya kita semua yang hadir tetap memiliki semangat persaudaraan yang agung, di mana kita secara lintas generasi nanti akan hadir ya, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, mungkin ada oma opa, opu, ya, semua akan terlibat di dalamnya. Maka mari kita menyemarakkan semangat Natal ini dalam persaudaraan yang rukun dengan semangat di filosofi orang Bangka tadi ya, sepintu sedulang. Luar biasa. Jadi pokoknya semuanya lengkap, dari ajakan semuanya sudah lengkap ya. Baik, dengan demikian podcast pada hari ini sudah selesai. Namun Mary tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Indri, ada juga Bapak Heri ya selaku Sekretaris Umum, dan Romo Marcel selaku tim acara, dan juga tadi sudah hadir juga Ibu Wakajati selaku Ketua Umum 2 yaitu Ibu Yulia Sagala. Ya, dengan demikian sahabat podcast Eljon Bangka Menyapa Dunia, selesai sudah sesi acara dalam tema Oikumene, ibadah dan perayaan Natal Oikumene 2025 yang akan diselenggarakan di Gor Sahabudin pada tanggal 14 Januari. Jadi jangan lupa ajak seluruh keluarga dan siapapun itu untuk dapat menyaksikan kemeriahan acara ini dan tentunya ibadah yang akan berlangsung secara khusyuk. Namun sebelumnya Mary akan tutup dengan pantun. Ke pantai Parai makan sate, cuci mulut dengan buah pepaya. Mari kita hadir dalam perayaan ibadah dan Oikumene. Mary tunggu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masih Tuhan bisa tambah berkati. pantun nggak itu ya?